Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ummahati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita kembali mendapatkan nikmat, mendapatkan hidayah di atas syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bisa mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penting untuk kita pahami seberapa pentingnya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Dan ternyata pembelajaran bahasa Arab ini dihukumi wajib bagi kita, terutama yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itulah penting untuk kita pahami bahwa yang kita pelajari saat ini adalah sesuatu yang wajib untuk dimengerti. Jika ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Pengetahuan kita untuk memahami Al-Quran harus dengan didasari keilmuan, baik itu keilmuan yang mumpuni di bidang bahasa maupun di bidang agama, keagamaan. Oleh karena itulah, kiranya sebagai seorang muslim untuk bersemangat dengan perkara yang wajib diamalkan, dipelajari, dan ini menjadi perhatian untuk kita semua. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan kita kali ini, ya, berkaitan dengan pembahasan tentang yang namanya mubtada khabar. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kita telah memberikan tugas, dan tugas tersebut berkaitan tentang apa, ummahat? Ada yang masih ingat? Bang domir, Ustaz. Mencari domir, Ustaz. Ya, mencari dhamir di dalam ayat Al-Quran. Ya, di antara contohnya bisa diberikan ummahat di sini. Amwal wala
Kalau saya wala antum abidu nama abud. Wala Alhamdulillah. antum. Antum abidu nama abud. Ya, Masya Allah, dalam surah Al-Kafirun. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Antum adalah domir, lebih detailnya disebut dengan domir munfasil. Ya. Iya. Domir yang berdiri sendiri. Insya Allah kita bahas untuk detailnya. Ya. Ada banyak ya di dalam ayat Al-Quran. Ada lagi contoh lainnya, Ummahat? Contoh lainnya ada? At-Takwir Ustaz, ayat 27. At-Takwir ayat 27. Apa Ya. bunyinya? In huwa illa dzikrul lil alamin. Masya Allah. Ya. In huwa illa dzikrul lil alamin. Kata domir pada ayat tersebut huwa. Huwa, Masya Allah. Sahih. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Ayat-ayat Al-Quran yang dimana di dalamnya ada isim domir atau kata ganti. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan kita di halaman 43, Ummahat. Bagian 3. Ya. Kalau tidak salah sudah itu ya? Alaysa kadzalik? Aulamma. Sudah atau belum? Iya. Sudah? Bagian 3. Halaman 43. Ya Ustaz. Alas? Ya Ustaz. Sudah ya? Alas. Ya. Hah? Alas ya? Ya, Nah, sekarang bagian 3. bagian selanjutnya bagian 3 sudah belum? Belum. Oh, belum. Bagian 3. Nah, kita memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait dengan i'rabul jumlah. Bagaimana bentuk kalimat yang benar untuk kita buat kalimatnya dengan kalimat yang sahih. Yang pertama, di papan tulis Ummahat bisa melihat ada kata hadza kitabun. Ya. Hadza kitabun. Ini adalah kalimat dasar mubtada khobar. Ya. Kalimat dasar mubtada dan khobar. Nah, di mana di dalamnya adalah kalimat yang menjadi pondasi kita memahami bahasa Arab. Ketika sudah memahami adanya mubtada khobar, hadza kitabun, maka tatkala ingin membuat kalimat lebih panjang dengan tambahan keterangan-keterangan lain ya. Nah, hadza kitabun kan arti ini buku. Misalkan kita ingin buat kalimat ini buku milik Muhammad. Buku ini milik Muhammad. Atau buku ini di dalam perpustakaan. Atau buku ini di dalam rumah. Apapun keterangannya. Maka buku tersebut, yaitu kitabun, wajib beralif lam. Dalam hal ini disebut dengan isim ma'rifah. Ya, ma'rifah artinya adalah satu kata yang ditambahi alif dan lam. Ini pemahaman di kelas F ya. Ya. Yang tadinya kitabun menjadi hadzal kitabu. Ya. Hadzal kitabu. Maka jadilah kalimatnya hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin.
Buku ini milik Muhammad. Nah, ini cara membuat kalimatnya dengan memahami mubtada dan khobar. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Pada kalimat kedua, mubtadanya ada dua jadinya. Ada satu, ada dua. Khobarnya adalah li Muhammadin. Ini adalah mubtada. Ini namanya khobar. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, kita mulai pada latihan yang pertama. Nomor pertama, ada kalimat hadza tabibun. Ma makna tabibun ummahat? Dokter. Dokter. Betul, dokter. Ya. Lalu ada tambahan keterangan minal hindi dari India. Maka kalimatnya menjadi apa? Ada tabibu minal hindi. Nah, hadza tabibu minal hindi. Mumtaz, ya. Hadza at-tabibu. Tabibunya dia beralif lam, ya. Karena sebab adanya keterangan setelahnya. Maka artinya di balik ummahat biasanya hadza tabibun ini dokter. Kalau pakai alif lam artinya dokter dulu baru ini. Dokter ini dari India. India, ya. Sahih, Masya Allah. Rakam isnan. Hadhihi sayyaratun. Ini mobil. Ya, lalu disandingkan dengan kata lil mudiri. Menjadi apa ummahat? Hadis Lil mudiri. Mumtaz. Masya Allah. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik pimpinan. Betul, pimpinan, mudir. Ya, direktur atau pimpinan. 6. Ya. Artinya di sini ummahat keterangan tersebut bermacam-macam bentuknya ya. Ada yang kemasukan huruf jar, minal hindi, lil mudir ketemu huruf jar. Ada yang susunannya berbeda. Seperti nomor 3 nih kita bahas. Dzalika waladun. Ditambahkan menjadi apa ummahat? Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Jadi dzalikal waladu ya alif lam ya. Ibnul mudarrisi. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Di sini mudarrisi kenapa? Ada yang tahu ummahat? Ini sudah pernah kita belajar. Kepemilikan gitu ya, Ibnu Mudarrisi. Masya Allah, mumtaz. Kepemilikan atau disebut dengan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, anak itu adalah anak laki-lakinya mudarris, guru. Ya, sahih. Di situ ternyata keterangannya bukan bentuknya ketemu huruf jar, tapi keterangannya dalam bentuk kepemilikan. Atau kita sebutnya adalah mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Kita lihat contoh lain ummahat. Rakam 4. Tilka sa'atun. Maka menjadi apa ummahat jawabannya? Tilka sa'atu min Masya Allah. Ya. Ya. Jauh banget ya. Tilka sa'atu
min Suisara. Ya, Suisara. Ya. Artinya apa, Umahat? Jam itu Jam dari dari Swiss. Jam itu dari Swiss, ya. Terkenal dengan jamnya ya, Swiss itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Rakam khamsah. Hadza baitun. Kira-kira apa jawaban yang sahih? ada Mumtaz. Hadzal baitu lil muhandisi. Ahsantunna Ummahat. Apa artinya? Rumah ini milik insinyur. 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 Mumtaz. Masya Allah. Ya. Rakam sittah. Hadza qalamun. Hadal Kolamu li'abasi. kolamu li Abbas. Hadzal qalamu li'abbasin. Iya. Artinya Pulpen ini milik Pena Abbas. ini milik Abbas. milik Abbas. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya rakam sab'ah. Dzalika rajulun. Dzalika rajulun mu'adzani. Mu'adzinun. 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 Tanwin. Mu'adzinun. Dzalika rajulu mu'adzinun. Masya Allah. Nah, kita garis bawahi nomor 7, 8, 9 Ummahat. Nah, ini ada tambahan yang harus dipahami ya, mohon diperhatikan Ummahat. Di sini ada kalimat dzalika ya, ar-rajulu, kan jawabannya begitu ya. Ya. Ar-rajulu mu'adzinun ya. Mu'adzinun. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah susunan yang ada di buku Ummahat. Ya. Susunan yang sahih yang ada di buku. Ya. Tambahan keterangannya 1 kosakata ya Ummahat. Nah, dia tidak kemasukan huruf jar. Dia tidak kemasukan bentuk-bentuk lain. Ya, seperti susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Maka susunan tersebut ya bisa memiliki 2 uslub. Uslub itu artinya tatanan bahasa. Ya, uslub artinya tatanan bahasa. Nah, tatanan bahasa yang pertama adalah dzalikar rajulu mu'adzinun. Dzalikar rajulu mu'adzin. Tatanan bahasa yang kedua artinya sama tapi bentuk susunannya beda dan sahih juga. Dzalika rajulun mu'adzinun. Nah, ya. Jadi dua-duanya nih sahih, Ummahat. Ya, dua-duanya sahih nih. Dzalika rajulun mu'adzinun, dzalika rajulun mu'adzinun. Cuma makna secara spesifik berbeda. Kalau ini artinya dari kata kedua ke kata pertama baru kata ketiga. Ya, dzalika rajulu, rajul laki-laki. Laki-laki itu seorang Mu'adzin. muadzin. Ya. Nah, ini yang kita pelajari susunan mubtada dan susunan apa? Khobar. Khobar. Nah, kalau pada kata kedua, dzalika rajulun mu'adzinun artinya dari sini. Dzalika itu rajulun laki-laki. Ya. Mu'adzin ya, seorang
Muadzin. Ya, itu laki-laki seorang muadzin. Artinya, ya sebenarnya kan secara makna sama ya, susunannya aja yang berbeda. Nah, ini belum kita bahas susunannya namanya apa. Ada di pelajaran berikutnya. Ya, ini mohon dicatat. Yang pasti susunannya tetap mubtada khobar. Ini namanya mubtada. Ya, mubtada. Ini namanya khobar. Nah, yang jadi pertanyaan kan di dalam khobarnya ada apa susunannya? Nah, susunan ini belum kita bahas. Ya. Jadi uniknya bahasa Arab itu ada yang susunannya berbeda tapi maknanya sama. Masya Allah. Dalam ayat Al-Quran apalagi. Ya. Bahasanya rumit sekali. Bahasa Al-Quran itu rumit susunannya. Kenapa? Karena semakin rumit semakin indah bahasa Arab itu. Ya. Makanya tidak boleh sembarangan mengartikan ya Al-Quran. Tidak boleh sembarangan mengartikan Al-Quran, apalagi mentafsirkan Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah ada terjemahan kan? Terjemahan Mushaf Departemen Agama itu memudahkan kita. Meskipun tidak sesempurna ketika kita memaknai ya ayat demi ayat menggunakan ilmu bahasa Arab. Ya. Fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib, kita lanjutkan. Rakam 8, hadhihi baydatun. Jadi apa ummahat? Hadihi Hadihi baydatu Hadhil baydatu kabiratun. kabirotun. Mumtaz, Masya Allah. Hadhil baydatu kabiratun. Ya, itu susunan yang kita pelajari. Atau tetap sama. Hadhihi baydatun kabiratun. Ya, dua-duanya sahih. Ya, artinya apa ummahat? Telur ini besar. Telur ini besar. Telur ini besar. Sahih. Ya. Berikutnya, rakam 9. Hadza mindilun. Maka menjadi apa ummahat? hadal Mindilu wasihun. Wasihun. Pendek ya. Wasihun. Apa artinya? Sapu tangan ini kotor. Sapu tangan ini kok kotor. Sahih. Nah, jadi kita bisa ya menggunakan kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab di kehidupan kita sehari-hari ummahat. Hadza wasikh, ini kotor. Nah, kalau bersih apa ummahat? Ada yang tahu? Nadhifun. Hadzal mindil nadhif. Hadzal bait nadhif. Ya. Jadi bisa dipraktekkan pada ayyamul lughah, hari-hari berbahasa Arab. Ya. Thayyib. Rakam akhir, rakam 10, hadhihi haqibatun. Jadi apa yang sahih? Hadihil hakibatu lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Masya Allah. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Sahih. Nah, artinya apa? Tas ini milik guru. Ya. Tas ini milik guru. Guru, betul. Mumtaz. Masya Allah. Tas Ustadz, nomor ini 8 milik tadi apa guru. Ustadz artinya? Nomor 8. Telur ini besar. Kabir. Kabirah. Ya. Nah, kenapa kabirotun? Pertanyaan. Bagi yang bertanya tadi tuh. Kenapa kabirotun ya? Kenapa nggak kabirun? ada kamar butuh.
Mu'annas ada tak marbut. Anas ada Naam. tan. Karena telur itu menggunakan ya susunan mu'annas. Ya. Jadi dia mengikuti, makanya menggunakan hadhihi baydotun. Hadhil baydatu kabiratun. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nomor 10 juga sama. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Kenapa pakai hadhihi? Karena hakibahnya adalah mu'annas. Nah, ciri-ciri mu'annas untuk benda adalah adanya tak marbutoh Di akhir. di akhir. Sahih. Ya, Masya Allah. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan Ummahat untuk latihan bagian 3. Sebelum kita masuk pada latihan bagian 4, ya, dan contoh-contoh di dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan susunan mubtada khobar disertai dengan keterangan-keterangan. Insya Allah nanti, ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu bagian 4. Langsung saja Ummahat. Iqra'il mithal al-ati thumma qawwin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Iqra, bacalah misal, contoh-contoh al-ati berikut. Kemudian kawinkan, pasangkan ya pertanyaan dan jawaban sesuai dengan contoh. Ya, misal liman hadzal kitabu. Nah, ada pertanyaan liman. Liman itu apa sih artinya, Ummahat? Milik siapa? Nah, liman itu diambil dari 2 kosakata. Yang pertama li dan yang kedua man. Milik siapa? Buku ini. Ini pertanyaan yang mudah ya. Jawaban singkat. Ya, pertanyaan ini pertanyaan yang mudah untuk dipahami karena jawabannya singkat. Milik siapa? Milik siapa? Liman hadza. Umpama Ummahat nggak tahu kosakatanya bahasa Arabnya apa. Pakainya liman hadza. Ya. Liman hadhihi. Umpama nggak tahu mudzakkar apa muannas. Yang dominan adalah mudzakkar pakainya. Liman hadza. Gitu ya. Maka jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Ya. Jadi kalau pertanyaannya liman, maka jawabannya pasti ada kata linya juga. Milik siapa? Gitu ya. Naam. Kita mulai rakam wahid. Ada gambar pena. Apa pertanyaannya? Milik siapa pena ini? Apa bahasa Arab yang mahal? Liman hadal qalam. Hadal qalam. Mumtaz. Liman hadal qalam. Jawabannya apa, Ummahat? Hadal qalam. Hadal qalam. Li Abbasin. Li Abbasin. Ada nama Abbas dalam kurung ya. Itu jawabannya. Li Abbasin. Milik Abbas. Ya, sembari ditulis ya Ummahat. Ya, ada yang nulisnya di buku paketnya boleh. Di buku tulisnya juga boleh. Ya. Rakam isnan. Ada gambar kunci. Milik siapa kunci ini? Ini milik Ali. Apa bahasa Arabnya, Ummahat? Liman hadal Liman hadal miftahu. Miftahu. Hadal miftahu li aliyin. Li aliyin. Mumtaz. Masya Allah. Miftah. Ya, hadal. Liman hadal miftah? Hadal miftahu li aliyin. Sudah Ustaz, jelas ya, Bah? Naam? maaf, boleh ditulisin nggak Ustaz? Cara itu di papan tulisnya. Li-nya tuh iya. pisah ya. Li-nya nggak nyambung dengan nama yang Abbas. Iya, baik. Jadi semuanya disambung, Ummahat. Sesuai dengan contoh ini. Ini kan contohnya, ya. Li Muhammadin. Penulisannya harus disambung semuanya. Contoh di sini. Liman hadzal miftah, ya. Maka jawabannya hadzal.
Miftahu. Ya, miftahu li Abbasin. Ya. Sama seperti Muhammad, li Muhammadin, li Abbasin. Ada lagi li Aliin, disambung. Li-nya disambung dengan nama orang. Ya. Atau nama profesi. Semuanya bersambung. Ya. Baik, kita coba rakam salasa. Milik siapa mobil ini? Ya, apa bahasa Arabnya, Umar? Liman hadis sayyaratu hadis sayyaratu lil lil mudir. mudiri. Ya. Hadhis sayyaratu lil mudiri. Gimana tulisannya lil mudiri? Tinggal disambung. Ya. Nah, ketika ketemu alif lam, alifnya hilang. Lamnya ada 2. Ya. Lil mudiri. Ya. Naam. Fahimtunna insyaallah. Akhirnya insyaallah. Naam. Berikutnya, milik siapa sapi betina ini? Ya. Apa bahasa Arabnya, Mah? Liman hadihi baqarat. Liman hadhil baqaratu. Hadhil baqarat. Liman hadhil baqarat. Jawabannya Hadhil baqarat mudiri. lil Lil fallahi. Allah. Gimana tulisannya lil fallahi? Lil fallahi. Ya. Disambung. Ya. Lil fallahi. Fallah artinya apa? Fallah. Petani. Iya, petani atau peternak ya. Nah, petani atau peternak. Mumtaz ya. Berikutnya, milik siapa tas ini? Tas ini milik guru. Apa bahasa Arabnya? Liman hadza haqibati haqibatu. liman liman hadhihi haqibati Liman hadhil liman hadhil haqi pakai alif lam ya. Liman hadhil haqibati Iya. hadhihi haqibatul mudarrisi. lil Iya. mudarrisi. Iya. Liman hadhil haqibatu. Nggak ada haqibati. Oh, Iya. Karena bukan ketemu li. Yang ketemu li kan si man. Liman. Ya. Jadi tetap dibacanya dhammah. Hadhil haqibatu. Liman hadhil haqibatu. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Insyaallah mudah, Ummah. Ya, lil mudarrisi. Ya. Rakam 6. Silakan dijawab langsung, Ummahat. Liman hadal kursi. Iya. Hadal kursi. Li ammarin. Li ammarin. Mumtaz. Hadzal kursiyyu li ammarin. Milik Ammar kursi ini. Ya. Sahih. Rakam 7. Silakan dibaca. Milik siapa? Ayam ya. Ini ayamnya ayam betina ya. Ya, silakan Ummahat. Liman dulu. Liman hadhil dajajatu. Betul. Betul ya. Betul, dajajatu. Hadhihi dajajatu. Hadhihi
Dajjal Hadhihi dajajatu bintul lib falah. Iya. Liman hadhihi dajajatu. Hadhihi dajajatu apa? Libintil fallahi. Ya. Kenapa binti bukan bintu? Karena ketemu si li itu pakai li. Libintil fallahi. Artinya apa nih? Milik siapa? Miliknya apa ayam Anak betina? perempuannya Pala. anak perempuannya petani. Milik siapa ayam Milik betina siapa ini? ayam Binti. betina itu? Mm-mm. Ini Ayam betina ini milik betina ini milik Anak anak perempuannya petani. petani. Betul. Anak perempuannya petani. Ya, atau peternak. Sahih. Ya, dengan susunan tambahan mudhaf wa mudhafun ilaih. Binti dan al-fallahi. Ya. Nah, kepemilikan, ya. Nah, berikutnya milik siapa jam ini? Apa bahasa Arabnya, Mahat? Liman hadihis hadis sa'atu saatu hadis saatu ibnul mudiri Ada linya loh. libnul Nah, mudiri tadi aja bintu jadi bintil falah. Harusnya bintul Ibnil. Ibnil Mudarrisi. iya libnil. libnil Fokus ya. Libnil mudiri. Ya. Ya. Libnil mudiri. Tadi libintil fallahi. Libnil mudiri. Kan ada li. Li ketemu dengan, nah kita belum belajar ya. Sudah kan ya? Hamzah wasal sudah kan? sudah Iya. Ya, Hamzah dan teman-temannya. Kalau dibaca sendiri ibnu. Tapi kalau ketemu li jadi libni. Nah, ketemu wa jadi wabnu. Ya. Jadi sudah jelas di sini libni. Tulisannya jadi begini. Libni karena nggak ada hamzah. Hamzah ya. Adanya alif. Ya libnil mudiri. Naam. Rakam tis'ah. Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. liman hadal baitu liman hadal baitu bibi tobidi Iya. Ya. Liman hadzal baitu lit tabibi. Lit tabibi. Ya, Masya Allah. Sahih. Ya. Berikutnya terakhir Ummahat rakam asyarah. Silakan dibaca. liman hadihil mil'aqatu hadihil mil'aqatu lil tabibi Lit tabibi. Tolibi. Jangan sampai ketuker ya sama yang atas tuh. Liman hadhil mil'aqatu lit talibi. Ya, lit talibi. Iya. Itu dia yang harus diperhatikan. Artinya apa, Ummahat? Milik siapa sendok ini? Sendok ini milik pelajar Nah, murid murid ya, milik pelajar. Sahih. Ya. Hal min soal Ummahat ada yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Dari contoh-contoh tersebut. Sekarang kita coba nih cari contoh di dalam Al-Qur'an.
Ana berikan contoh ya di dalam Al-Quran, susunan mubtada khobar yang ada keterangannya. Ya, contohnya yang paling mudah ada kata kul, huwallah Ahad. ahad. Ya, iya. Di sini ada domir. Baru kemarin ya tugasnya domir kan, mencari domir ya. Iya. Iya. Nah, di sini kul katakanlah. Nah, ini kita lewatkan ya karena belum kita bahas nih kata kerja. Nah, yang ini yang kita bahas. Huwallahu ahadun. Ada keterangan tambahan pada kata mubtada. Nih mubtadanya nih yang ini nih Ummahat. Huwallahu. Wallah. Mubtada. Khobarnya adalah ahadun. Ya, jadi ada dua mubtada, huwa dan Allah. Ya, itu di antara contohnya Ummahat. Ya, kalau yang berkaitan dengan ketemu keterangan-keterangan yang lain, silakan nih Ummahat kita diskusi. Ada tidak? Contohnya apa? Apa ya? Ya, Zikrulil alamin Ustad. dzikrul lil alamin. Nah, itu di surat apa? Tolong disebutkan dulu. Surat At-Takwir Ustad. Dalam Ayat 2. ya, At-Takwir ya. At-Takwir ayat 27. 27. Kita lihat ya. Ya. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Itu Yang mana mubtadanya, yang mana khobarnya. Ini Masya Allah. Luas ya. Ya. Ini bocoran saja. In, bukan dzikrul lil alamin aja dari in. Huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Mubtadanya adalah apa Ummahat nih? Yang mana mubtadanya? Huwa. Huwa. Ya. Huwa itu adalah mubtada. Khobarnya adalah dzikrul lil alamin. Nah, ini mubtada. Lalu khobarnya ada huruf jarnya, ya kan? Dzikrul lil alamin. Nah, illa belum kita bahas. Ada pembahasannya sendiri tuh. Ya, disebut dengan istisna. Istisna artinya pengecualian. Ya. Makanya kan dalam Al-Qur'an itu apa? In huwa apa artinya? Ya, tidak lain. Ya, tidak lain atau melainkan. Dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu adalah peringatan. Zikr yang disebut-sebut, yang menjadi peringatan lil alamin bagi seluruh alam. Ya. Makanya ada ayat-ayat yang berbunyi tentang azab, azab kubur, azab neraka. Karena memang Al-Quran itu bukan menakut-nakuti orang-orang yang beriman, bukan. Tapi sebagai peringatan. Hati-hati. Kalau melakukan pelanggaran ini ada azab seperti ini, seperti itu.
Beda dengan kitab suci sebelah. Isinya adalah apa? Kasih, cinta kasih. Kita harus mengasihi. Ada bunyi ayatnya, kasihilah musuhmu. Nah, itu di kitab suci agama sebelah ya, yang sudah dirubah. Kasihilah musuhmu. Gimana ya? Ya, konsepnya ya, yang namanya musuh ya, tentu ya itu bukan untuk dikasihi, tapi untuk kita musuhi, kita perangi. Jelas Islam itu kalau melanggar syariat ya akan ada konsekuensinya. Kalau mendapatkan atau melakukan ketaatan, maka ada imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah, ya. Kalau di dalam hadis ada banyak ummahat. Mungkin pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti pertemuan yang lalu kalau tidak salah sudah pernah dibahas, ya. Ad-dunya sijnul mu'min. Pernah dengar? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya. Bagi orang-orang mukmin. Udah pernah kan ya dibahas ya? Sudah. Sudah. Ya, ad-dunya. Nah, ini kita murojaah lagi dunia. Ini mubtada nih dunia. Ya. Si jenul mu'min adalah apa? Khobar. Khobar. Di dalam khobar ada yang namanya Li. mudhaf. Mudhafun ilaih. Iya. Wa mudhafun ilaihi. Keterangannya mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Nah, itu dia. Banyak sekali ummahat. Ini kita baru membahas mubtada khobar jumlahnya 3 kosakata. Ya, ada yang 4 kosakata. Nih kayak ini kan ada berapa kosakata nih? Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 5 kosakata. Karena huruf jar itu kan dihitung kosakata. Ya. Nah, bayangkan kalau di dalam Al-Qur'an mubtada khobar, kalimat mubtada khobar ada dalam satu halaman ummahat. Bayangkan. Ya. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Yang satu halaman itu satu ayat ummahat. Lupa ya. Ada di dalam surat Al-Baqarah ya. Itu di ayat 282. Ya. 282 ayatnya itu satu halaman. Bayangkan. Dan di dalamnya ada mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Ada banyak mubtada khobarnya. Oh iya. Ya. Ya ayyuhallazina amanu. Naam. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Ya sampai akhir. Berkaitan dengan hutang. Hati-hati. Ya. Ustaz, maaf nanya. Tadi Naam, yang silakan. halaman 45 nomor 7 yang ayam betina Ya. itu li-nya tuh di sebelum binti kan ya? Iya, Apa di libintil fallahi. itu tapi di contohnya Ustaz yang di papan tulis lil Oh, falahi gimana? ya, ini yang lil falahi itu bukan nomor 7. Mohon maaf, itu nomor Bukan. 4. Oh. Itu nomor 4 nih yang ini. Ya, ini nomor Oh, 4. iya, iya. Kalau yang nomor 7 tulisannya adalah libintil fallahi. Ya. Ya, seperti ini kurang lebih libintil fallahi. Naam. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan ummahat? Untuk tugas pada pertemuan kita kali ini adalah membuat kalimat. Membuat kalimat mubtada khobar disertai keterangan.
Berapa kalimat? Kalimatnya nggak usah banyak-banyak, hanya 3 kalimat. Ya, hanya tiga kalimat. Ya. Kalimat pertama, kalimat kedua dan kalimat ketiga sama ya, mubtada khobar ada keterangannya. Ya, tidak boleh menyontek dari contoh-contoh atau latihan yang ada di buku Durusulullah. Ya. Ya, jadi membuat kalimat ya nanti dimodifikasi saja umat bisa searching kosakata mufrodat ya, atau yang menggunakan yang ada di dalam kitab tapi bentuknya berbeda misalkan boleh ya. Oke, jadi hanya 3 kali kalimat mubtada khobar disertai keterangan. Keterangannya bebas, ada mudhaf wa mudhafun ilaih, atau keterangannya disertai dengan susunan ketemunya huruf jar ya, atau dia berdiri sendiri boleh ya. Silakan. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Satu Ya. saja ya, Ustaz. Hah? Satu Iya, saja. iya. Tugasnya satu saja, ada 3 kalimat ya, buat 3 kalimat. Ya. Karena pekan depan kita akan masuk ke pelajaran ke-9. Nanti ada tambahan sedikit, ya belum selesai kita pelajaran ke-8. Nanti insya Allah di pelajaran ke-9 ya kita akan masuk kepada susunan baru. Ya. Nah, hal min soalin ada yang ditanyakan? Naam. Ma fi soal? Maaf, soal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah atas izin Allah kita telah selesai pembahasan di pelajaran ke-8 dan sedikit nanti tambahan di bagian 5 ya dan bagian 6 itu insya Allah mudah ya untuk latihan membaca, dan mohon untuk ummahat untuk memurajaah dan membaca-baca yang akan kita mau bahas pekan depan. Halaman 45 bagian 5 sampai 46 bagian 6. Ya, jadi nanti tidak perlu berpikir keras lagi ini harokatnya apa ya, karena sudah ummahat pelajari terlebih dahulu ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekhilafan pada pertemuan kita kali ini ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi